Wismanya itu ada dua bangunan yang terpisah. Yang kita pakai itu Wisma A dan Wisma B sih. Nah itu dia emang bangunan Belanda tua, cuman direhabnya cuman perbaikan kecil-kecil aja. Tapi emang untuk view dalamnya itu bangunan Belanda. Nah posisinya dari rumah sakit itu di samping belakang rumah sakit. Jadi pintu untuk masuk ke Wisma dan ke rumah sakit itu berbeda, gitu. Nah di Wisma itu sampingnya itu ada kayak lapangan. Kalau untuk kita main bola pun bisa, itu lapangan. Nah di situ juga banyak yang nunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Ana di Cerita Mistis Milenial, Cemimi. Malam hari ini gue kedatangan narasumber. Dia adalah seorang perawat dan dia punya cerita yang sangat menyeramkan pada saat dia sedang praktek kuliah untuk menjadi perawat di rumah sakit jiwa di daerah Bogor. Oke, untuk nggak berlama-lama lagi, kita ketemu aja sama narasumber kita. Halo, gimana kabarnya Kak Sheila? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya? Iya sehat. Iya, Kak Sheila gimana? Aku sehat, alhamdulillah. Kak Sheila katanya adalah seorang perawat nih Kak Sheila. Betul. Perawat kerja di rumah sakit sekarang di daerah Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Dan Kak Sheila mau cerita tentang pengalaman horornya Kak Sheila saat pas praktek kuliah di daerah Bogor. Oh di gitu, Rumah Sakit Jiwa Bogor. Iya. Gitu. Itu di daerah Bogor, inisialnya apa Kak rumah sakitnya? Depannya depannya. M aja. M ya. Oke, itu buat warga Bogor pasti tahu ya rumah sakit yang dimaksud. Tapi nggak usah dicari tahu juga sih, yang penting kita dengerin aja ceritanya. Oke, dimulai aja Kak Sheila ceritanya. Saat kita datang ke mes, kita tuh harus ikut penyuluhan dulu dari rumah sakit, biar dikasih tahu sama pihak rumah sakit itu ada apa aja sih di rumah sakit tersebut gitu kan. Nah kita disebutin lah di situ ada beberapa bangsal di rumah sakit jiwanya. Nah kebetulan saya sama teman-teman saya itu kita ada dua mes. Ya ada mes yang di A dan mes B. Kebetulan saya mesnya tuh di mes yang A gitu. Nah di sana sih bangunannya tuh kayak bangunan Belanda gitu Kak. Kayak bangunan Belanda, terus paling direhabnya tuh cuma sedikit-sedikit aja gitu kan. Tapi emang pure di situ kayak bangunan Belanda. Soalnya kan katanya yang saya tanya dari yang jaga di situ, itu tuh emang dari zaman Belanda sudah ada. Wismanya itu ada dua bangunan yang terpisah. Yang kita pakai itu Wisma A dan Wisma B sih. Nah itu dia emang bangunan Belanda tua, cuman direhabnya cuman perbaikan kecil-kecil aja. Tapi emang untuk view dalamnya itu bangunan Belanda. Nah posisinya dari rumah sakit itu di samping belakang rumah sakit. Jadi pintu untuk masuk ke Wisma dan ke rumah sakit itu berbeda, gitu. Nah di Wisma itu sampingnya itu ada kayak lapangan. Kalau untuk kita main bola pun bisa, itu lapangan. Nah di situ juga banyak yang nunggu, gitu. Banyak penghuninya ya. Banyak, gitu. Pas kita datang itu emang suasananya tuh udah apa ya? Karena kita kan masih muda ya. Terus udah gitu tuh kita tuh yang masuk ke mesnya tuh yang pas milih kamar, ini kamar gue, ini kamar gue, ini kamar gue. Nah kesalahan kita nggak ada kata assalamualaikum waktu masuk. Nah terus ya udahlah, akhirnya kita malam itu masih aman. Nah malam kedua kita udah mulai terjun tuh ke lahan, Di situ kita itu ketemulah sama orang-orang yang di sana. Biasalah kita kalau praktek kan dari pagi, dari jam 7 sampai jam 1:30 baru kita pulang gitu kan. Hari pertama, kedua, ketiga masih aman. Di hari keempat kita mungkin udah capek karena ngurusin orang-orang yang ODGJ gitu kan.
ya udah sekali kita kan juga dituntut untuk kalau kuliah itu untuk ada apa namanya ujian-ujian gitu kan. Nah mungkin kita capek juga. Nah terus teman aku juga lagi ada masalah nih ceritanya. Teman aku lagi ada masalah. Dia tuh kita bangunin di waktu asar karena kita mau ajakin sholat. Dia nggak bangun-bangun. Pas tiba-tiba kita bangunin, kita tampar-tampar gitu pipinya. Kok udah nggak ada respon? Biasa kan kalau orang ditepok-tepok pipinya kan juga udah ada respon dong. Ini nggak ada sama sekali. Nah akhirnya tiba-tiba dia bangun dan matanya tuh langsung merah. Tiba-tiba langsung dia ngamuk-ngamuk gitu. Loh ini kenapa gitu kok suaranya kayak anak kecil ya gitu kan. Akhirnya tuh dia kayak berdiri dari tempat tidur, berdiri kayak mau jedotin gitu kak. Jedotin gitu kan. Dia sambil teriak, aku mau bawa anak ini. Suaranya tuh kayak gitu. Gitu kan. Loh ini mah bukan suaranya dia dong gitu kan, bukan suaranya dia gitu. Nah kita juga bingung, nah kita juga nggak tahu apa-apa gitu kan. Nah dia sambil nunjuk lah di kamar itu sama kacanya tuh banyak. Dia sambil nunjuk keluar, dia tuh sambil nunjuk ke sana, maksudnya keluar jendela ya. Bilang di sana itu banyak teman-teman saya gitu. Dan lebih seremnya dia juga bilang saya mau bawa anak ini. Oh temennya Kak Sheila itu? Iya. Nah kita kan jadi makin panik kan. Ini harus diapain? Akhirnya teleponlah yang biasa jaga di situ. Nah itu kejadian dari asar sampai maghrib itu belum lepas. Mau gitu kan, kasihan gitu kan, tangannya udah beset-beset. Dia tuh di sini juga udah ada luka karena kan dia pengen jedotin gitu kan, pengennya dibawa-bawa gitu kan. Teman aku juga sendiri pun yang satu kamar aku juga, dia langsung bilang, ini badan aku nggak enak, kok aku kayak bawa nunduk gitu ya, kok berat. Nah, emang sebelumnya itu aku juga udah ngerasa tuh sebelah kiri aku tuh kayak ada yang ngeliatin, jadi tuh aku posisinya begini, gitu. Jadi semua udah mulai ngerasa nggak enak udah tuh ya? merasa nggak enak gitu itu kan. Di asrama yang Kak Sheila tempatin. Ya bukan yang satu bukan lagi yang ya. B, kan aku yang A ya. gitu. Nah terus kok kayak gini nih, kayaknya nggak aneh gitu kan, nggak masuk akal nih, kan aku masih belum percaya gitu kan. Akhirnya yang asrama datang sekitar mau deket-deket maghrib, ya dia ngurusin teman aku. Nah ternyata teman aku ini kakaknya juga bisa gitu. Akhirnya dia nelpon lah kakaknya, kesini dong ke rumah sakit, aku udah nggak kuat, takut masuk, kata teman aku gitu. Dia cuma bilang gitu doang. Nah terus udah gitu akhirnya abis maghrib kita diobatin lah karena kakaknya baru datang kan. Nah teman aku akhirnya balik lagi gitu kan, udah nggak sakit, dan aku juga diobatin sama kakaknya udah nggak kerasa sakit gitu. Tapi teman aku yang dibantuin sama yang punya yang biasa jaga itu berasa banget katanya dia, kok ini ada apa kok rame-rame. Dia tuh bangun jadi kayak nggak sadar gitu. Aku tuh tadi mau mandi loh. Nah kita kan juga bingung, oh berarti bener nih anak ini kesurupan. Akhirnya kan temen aku mau mandi, ya udah jadi kita temenin dong. Takutnya kenapa-napa lagi nih. Soalnya posisi kamar mandi di mes itu paling ujung. Nah dari kamar mandi itu ada pintu lagi. Nah dari pintu ternyata ada tower, dan situ ada sumur. Dan katanya yang gangguin ini yang dari atas tower itu. Nah setelah dari kejadian itu kita itu masih tetap praktek juga. Kita juga masih tidur di tempat yang sama walaupun kita penuh was-was gitu kan. Nah selang beberapa hari dari kejadian itu teman aku juga ada yang kesurupan lagi gitu. Itu kejadiannya pas banget maghrib, kita lagi pada sholat, teman aku itu bercanda dengan teman-teman yang lain gitu kan. Dia kesurupan lah, tiba-tiba dia berubah jadi kayak macan gitu. Iya kayak macan. Dan aku keluar kamar masih pakai sejadah, masih pakai mukena gitu, bawa sejadah sama mukena, terus ngeliat, bingung dong, panggil lah lagi yang jagain orang yang jagain di mes itu. Nah kita selalu diingetin jangan terlalu terlalu banyak omong gitu. Jaga sikap gitu. Dan omongan. Padahal kita udah diingetin, tapi
teman aku tetap bandel gitu. Nah pas minggu besoknya aku itu kita ke mes sebelah atau mes B untuk ngerjain makalah kan. Nah di situ tuh yang aku takutin banget Kak. Aku tuh pernah kita ngerjain makalah itu bisa sampai jam 4 pagi kan. Sekitar jam 12:30 pagi itu aku tuh kayak ngelihat di lorong kan antara ruang tamu sama kamar mandi itu lorongnya agak panjang. Di tengah lorong itu ada sesosok perempuan putih banget, rambutnya tuh dari belakang tuh pirang gitu kelihatan. Nah tapi kan aku mikir ya itu nggak mungkin teman aku gitu kan, kita rata-rata pada pakai jilbab atau enggak rambut hitam. Nah lagi juga 12:30 siapa gitu kan. Yaudah dong aku coba deketin dia, dan dia tuh pakaian perawat, tapi bukan pakaian baju perawat yang aku biasa pakai gitu. Kayak teman-teman aku pakai juga gitu kan. Makin lama tuh makin aku deketin, aku mikir ini siapa gitu kan, malam-malam gitu kan ya. Terus aku makin deketin, pas dia balik badan, shock dong aku, kaget. Tau gak sih Kak, dia itu matanya tuh kayak mau keluar gitu, terus dia nunjukin banyak darah gitu kan. Dan aku panik kan, aku langsung lah lari masuk ke kamar teman aku. Di situ aku berdoa, ya udahlah aku bawa tidur, aku berusaha lupain kejadian itu dan aku coba keep. Ya teman-teman kan paginya pada nyariin tuh kemana, kok jam-jam 12:30 tuh nggak ada gitu kan. Ya aku coba mau cerita tapi takut nanti ada lagi gitu kan. Takut disamperin ya. Iya, kadang-kadang kan apa yang kita ceritain tuh suka datang lagi gitu kan. Nah terus udah gitu, oh ya udah deh, ternyata teman aku ngebuka omongan duluan. Ternyata dia juga pernah diliatin sosok itu. Sosok yang sama Kak? Sama persis? Matanya persis, juga begitu? Keluar gitu. Di tempat yang sama nggak dia? Iya, dia di tempat yang sama gitu. Nah aku langsung pas dengar cerita, kok sama aku gitu kan. Oh ini nggak beres nih kayak di Wisma gitu kan. Jadi kita coba tanya lagi, ternyata pernah ada kejadian di zaman Belanda. Di situ. Ini nanya sama siapa Kakak? Tanya sama yang biasa petugas yang jaga di Wisma. Oh yang pintar itu ya? Yang bisa nolong kita. Nah itu dia cerita sama kita. Emang dulu zaman Belandanya pernah ada kejadian seperti itu. Perawat ada yang pernah dibantai di situ. Gitu. Makanya ada itu ya. Iya. Kita tuh yang sampai pas dia cerita, aduh merinding. Pas dia cerita itu, cerita tentang masa lalu rumah sakit itu, jadi merinding semua ya. Kita ya ya Allah ini kok sampai kayak gini gitu kan. Tapi mau nggak mau kita harus di situ kan. Yang di depan Wisma itu kan kayak ada kebun-kebun gitu. Sebenarnya dia masih dalam pagar rumah sakit, tapi di situ ada beberapa pohon. Nah di situ aku pernah lihat kayak ada anak kecil lagi gelayutan gitu. Kan nggak wajar ya malam-malam. Sedangkan emang di Wisma itu depannya tuh gelap. Kok itu ada anak kecil siapa? Satu orang anak kecilnya? Dua orang. Dia lagi main gelayutan gitu. Bentuknya kayak gimana Kak? Yang satu sih kayak anak cowok gitu, anak cowok tapi masih kecil. Yang aku lihat sih dia sekecil? Iya kecil gitu. Nah yang satunya cewek. Dia pakai, kalau yang cewek yang aku lihat itu dia kayak pakai apa ya namanya, baju biasa kalau anak kecil buat ulang tahun gitu, baju dress gitu. Nah yang cowoknya sih kayak kemeja gitu aja, tapi mereka main berdua gitu. Orang Indonesia anak kecilnya? Bukan. Yang aku lihat itu dia kayak orang Belanda. Jadi memang banyak sosok-sosok, banyak warga, sosok-sosok yang Belanda ya, yang orang Belanda di situ. Aku juga sempat nanya, di dekat Wisma kan ada rumah penduduk juga. Di penduduk itu juga pada bilang kalau di sini ya harus permisi biar nggak diganggu, terus jaga sikap aja gitu. Aku juga mau cerita Kak, ada sosok anjing nih.
Tapi kalau di siang hari itu nggak ada anjing, itu nggak berkeliaran di mes kita, di wisma kita tuh nggak keliaran. Tapi dia ada setelah maghrib, itu selalu ada, dan anjingnya tuh warnanya hitam. Jujur aku kalau ngelihat si anjing itu, aku langsung merinding. Itu merinding banget, dan perasaan nggak enak gitu perasaannya ya. tuh kayak ini ada something yang nggak enak gitu di kalau ketemu tuh anjing gitu kan. Nah, pernah lah anjing itu kayak di sebelah wisma aku kan wisma A ya. Ya. Nah, aku lagi belajar sama teman-teman aku, lagi bikin makalah. Sekitar jam 12 malam tuh kita pokoknya masih buka-bukaan deh, masih jendela masih dibuka, semuanya masih dibuka gitu kan. Kita masih ngerjain, terus suara anjingnya tuh beda banget. Biasanya kan kalau anjing kan menggonggongnya tuh cuman huk gitu doang ya. Kalau dia tuh agak panjang, mengelolong gitu. Nah, aku sempat bilang, karena perasaan aku tuh nggak enak kan, coba lihat dulu di luar jendela itu anjingnya kenapa gitu kan, anjingnya kenapa gitu kan. Nah, teman aku karena dia penakut kali ya, dia bilang, nggak mau, lu aja gitu kan. Ya udahlah biarin. Tiba-tiba dong dari kamar sebelah teman aku teriak, ada perempuan nangis, tau gak sih Kak? Nangis? Iya, ada perempuan, mereka dengar suara perempuan nangis, dan itu dari kamar belakang yang paling ujung sampai ke depan semuanya denger katanya. Itu pasti. Dan kita cari itu manusianya nggak ada. Jadi pasti bukan manusia ya. Bayangin setengah 12 malam kita cari itu nggak ada. Dan ada anjing yang itu melolong. Setelah itu anjingnya juga nggak ada. Nggak ada ya. Pagi pun kita cari anjing itu nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada pakai kalung atau nama peliharaan. Nggak ada. Anjing liar. Nggak ada. Kayak anjing liar aja, tapi dia itu jelek gitu. Kayak anjing liar kan masih bagus kadang-kadang bulunya ya. Itu benar-benar yang kusam, hitam. Liurnya dia tuh lebih banyak. Dan kalau kita ketemu nih malam itu, lebih baik kita yang ngindar. Karena teman-teman kakak tapi semua bisa lihat itu anjingnya. Bisa. Malah kadang-kadang kalau bisa mereka yang ngindar. Karena saking takutnya. Iya, karena kalau ada anjing itu pasti ada suara. Ada something. Perempuan nangis, lihat anak kecil gitu ya. Terus Kak Sila sendiri 2 minggu jadi tuh. 2 minggu di dan itu selalu diganggu hampir tiap malam ya. Setelah teman Kak Sila kerasukan itu ya. Barulah ada gangguan-gangguan lain segala macam gitu ya Kak ya. Iya betul. Dan ternyata banyak penghuninya di situ ya. Penghuni banyak. Dalam tanda kutip ya. Iya, dalam tanda kutip. Selain yang dari sumur, dari tower air, iya, terus juga yang di pohon dan yang di lorong ya yang terakhir ya. Iya. Yang serem sih yang di lorong itu Kak. Iya, karena nampaknya seperti wujud suster ya, perawat tapi perawatnya Belanda gitu, beda. Bajunya juga baju itu ya. Belanda zaman dulu gitu, kayak baju perawat yang dia masih pakai dress gitu, dress pendek, terus pakai cap gitu, cap yang zaman bahelanya perawat, kayak gitu. Dan aku cerita ini merinding tau. Dan sosok matanya tuh juga udah mau keluar gitu ya. Iya. Itu nggak ngejar loh. Iya. Makanya kadang-kadang kalau misalnya lagi cerita itu, udah deh langsung merinding kayak gini tuh. Tapi itu sampai sekarang wismanya masih dipakai itu sama perawat-perawat yang mau lulus jadi perawat harus melakukan praktek di situ ya, di rumah sakit itu. Dari akper-akper lain, akademi perawatan yang lain, mungkin masih. Tapi kalau karena kejadiannya pas di angkatan aku lebih banyak yang kesurupan gitu dibanding angkatan sebelumnya, jadinya yang adik-adik aku yang sekarang yang praktek di sana tidak di wisma tersebut lagi. Tapi kalau dari akper-akper lain masih di wisma itu. Masih menginap di situ dan masih digunakan. Sama sekali nggak pernah direnovasi ya wismanya ya. Hanya perbaikan kecil aja sih. Ubinnya juga masih ubin yang zaman bahala, nggak yang keramik gitu. Ya ini sekian kisah dari aku selama 2 minggu di rumah sakit. Ya begitulah ceritanya. Dan sampai sekarang pun jujur aku masih kebayang itu perawat mukanya seperti apa.
ngerinya seperti apa di situ selama 2 minggu. Ya itulah Kak. Iya. Gitu. Oke, makasih banyak ya Kak Sheila udah mau jadi narasumber kita. Iya, Nanti sama-sama. kalau diundang-undang lagi mau ya. Oh boleh Wak. Baik Sobat Milenial, bagi kalian yang ingin menjadi narasumber kita seperti Kak Sheila ini, kalian bisa hubungi nomor yang ada di bio Instagramnya Cerita Horor Milenial atau DM langsung aja. Dan kamu bisa menjadi narasumber kita di sini bercerita seperti Kak Sheila. Buat kalian yang belum subscribe, segera subscribe saja Cerita Horor Milenial, YouTube maupun TikTok, sehingga kita makin semangat buat upload konten-konten terbaru untuk kalian. Cukup sekian, terima kasih. Aku Ana pamit. Salam Sobat Milenial.